Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Kamilia, absen 3 dari kelas Tebio 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679, dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Cicero tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah mengatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenburg dan TKP Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Cranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun juga UUD NRI 1945 pasal 24 yang menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang. Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, dan 4. Ayat 2 berbunyi, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 3 berbunyi, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat 4 berbunyi, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila mengacu pada bunyi pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 UUD NRI 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi keempat, yakni menegakkan keadilan. Fungsi negara dalam bidang peradilan dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara atau PTUN. Selain itu, ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, misalnya peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ahyatim akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu latar belakang dibentuknya penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraannya serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, bagaimana ide negara hukum itu selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat elektoral. 2. Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain, baik secara preventif maupun represif. 3. Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Karenanya, dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Karena itu, hukum dapat ditegakkan, maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan sehingga apabila salah memilih keputusan dalam sikap dan perilakunya, maka berpengaruh buruk terhadap penampakan hukum di Indonesia. 4. Penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang langka dan mahal harganya.
Hal ini terindikasi berada pada titik nadi, karena kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang luar biasa, baik komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum pada khususnya dipandang bersifat diskriminatif mengedepankan kelompok tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Noviatul Zakia dari kelas Biologi 1A absen 18. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 7 bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang di dalamnya menjelaskan mengenai A. Gustav Reichsburg, seorang filsafat Jerman, mengemukakan 3 unsur penegakan hukum, di mana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum. Yang pertama yaitu unsur keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perbedaan. Namun, keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Sehingga Gustav Reichsburg menyatakan Recht ist Wille zur Gerechtigkeit. Hukum adalah kehendak demi untuk keadilan. Yang kedua yaitu unsur kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Salah satu tokoh aliran utilitas adalah Jeremy Bentham, yaitu seorang filosofi, ekonomi, yuris, dan reformer hukum. Jeremy Bentham mendefinisikan prinsip utilitas sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Maka dari itu, aparat hukum harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu unsur kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif yaitu ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Sedangkan secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, atau Homo hominilibus. Manusia adalah makhluk beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Yang B yaitu aparat penegakan hukum di Indonesia, meliputi 1. Lembaga penegakan hukum, yaitu A. Kepolisian. Polisi merupakan instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Wewenang dari kepolisian: 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyitaan. 2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan. 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. 4. Menghentikan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 5. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 6. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang B. Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Kejaksaan dikelompokkan dalam 3 bidang, yaitu 1. Bidang pidana, 2. Bidang perdata dan tata usaha negara, 3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. C. Kehakiman.
Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua yaitu lembaga peradilan. 1. Peradilan agama. Salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara-perkara tertentu. Yang kedua, peradilan militer, yaitu badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan yang memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara, adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang keempat yaitu peradilan umum, yaitu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi, 3. dan pengadilan khusus. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Devi Ardianita dari kelas Tadris Biologi 1A. Di sini saya akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia antara lain 1. Substansi peraturan perundang-undangan yang kurang lengkap dan masih adanya kelemahan-kelemahan. 2. Aparat penegak hukum yang tidak profesional dan defisit etika moral. 3. Adanya substansi peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih satu sama lain. 2. Contoh dinamika kehidupan yang menjadi tantangan yang terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali tantangan yang terkait dengan masalah penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, itu pun ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antara lain 1. Banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Adanya potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan SARA, perkelahian atau tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Misalnya, pembagian subsidi gas secara merata antara yang kaya dengan yang miskin, dan kasus pembagian zakat yang kurang merata. 3. Penegakan hukum di Indonesia yang dianggap lemah. Penegakan hukum di Indonesia masih dipandang lemah. Hal itu dikarenakan dalam beberapa kasus, masyarakat Indonesia dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai harapan. Dan ini juga dikarenakan masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan advokat, serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit diberantas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan dan menjadi sebuah kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. 4. Upaya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu dengan merekonstruksi hukum yang selama ini cenderung bercorak positivistik dengan pendekatan yuridis formal, dengan pengayaan pada etik, substantif, pragmatik, dengan mengambil bahan baku dari sistem hukum manapun,
yang sesuai dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. Agar upaya penegakan hukum dapat berjalan, aparat penegak hukum harus memiliki sikap seperti baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dan aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat mengakibatkan jatuhnya wibawa sebagai seorang penegak hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Sylvia Aulia Agustin, nomor absen 28, akan menjelaskan poin E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum yakni pasal-pasal hukum material sudah seharusnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dalam bukunya yang berjudul Leviathan, beliau mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, yakni dalam hidup terjadi persaingan, ada pemenang dan ada si kalah. Hal yang logis adalah kita hanya perlu melaksanakan hal yang baik dan benar dalam kompetisi alamiah dan jangan pernah melakukan penindasan terhadap orang lain. Selanjutnya, pandangan yang dikemukakan oleh Cicero yakni ubi societas ibilus, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Pandangannya tentang aliran interaksi dalam masyarakat dan pembentukan struktur hukum membawanya pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat mutlak menganut hukum baik disengaja ataupun tidak. Hingga saat ini, mayoritas instansi hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, menganut pengertian ini. Konsep hukum ini jika diamati, sejatinya berlaku juga di masa kini, yang telah menembus dimensi pemikiran dan fisik. Dasar penegakan hukum juga telah ditulis dalam UUD RI 1945, salah satunya terdapat pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, apabila dikaji dalam kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga dinyatakan banyak aturan-aturan yang terdapat dalam setiap ayat. Indonesia merupakan negara modern yang menganut sistem demokrasi konstitusional, di mana memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum dan badan-badan lainnya, serta aparatur penegak hukum. Tetapi, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus terus dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.